Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra syiyam unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wal rasula ba'd. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, shaimin wa shaimat as'adakumullah hayatakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita atas nikmat yang begitu luar biasa. Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Semoga Ramadan yang sedang kita laksanakan kali ini memiliki nilai dan kualitas yang berbeda, dan ada peningkatan dibandingkan dengan Ramadan pada tahun sebelumnya. Bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Dalil nakli keberadaan syiamu Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita coba menelusuri dan coba kembali mengkaji begitu indahnya perintah Allah tentang syam ini, Allah cantumkan dengan kalimat-kalimat yang istimewa. Allah pilihkan diksi-diksi yang luar biasa tentang Ramadan yang tercantum dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepada anda, kepada kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini memiliki makna bahwa berpuasa pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Terus dilanjutkan dengan ayat la'allakum tattaqun. Dalam kaidah bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, penggunaan kata la'alla atau la'allakum itu dalam ilmu nahwu dijelaskan dengan harfu taraji atau kalimat pengharapan yang luar biasa. Harfu taraji ini berarti kita mengharapkan sesuatu untuk menjadi orang bertakwa, dan kita juga mensyaratkan sesuatu pada diri kita, bagaimana proses takwa itu datang kepada kita, bagaimana proses takwa itu lekat kepada kita, bagaimana proses takwa itu ada dalam diri kita, itu harus dibentuk, itu harus dilaksanakan, dan ada pedoman atau yang kita kenal dengan kurikulum Ramadan. Ma'asyiral muslimin, shaimin wa shaimat, hafizakumullah. Apa sebenarnya yang akan kita lakukan? Apa seharusnya akan kita lakukan ketika kita ingin bersungguh-sungguh untuk mendapat gelar nanti di Yaumil Id tentang puasa ini? Apakah kita akan menjadi orang bertakwa? Apa yang akan kita laksanakan? Apa yang harusnya kita lakukan? Apa pokok-pokok amalan yang harus kita buat? Karena mengharap kesungguhan menjadi seorang yang bertakwa bukan sekedar berpuasa, tapi ada nilai tersendiri yang tersimpan dalam Ramadan. Ada satu poin yang penting yang mengikhtiari Ramadan, yang mengikhtisari Ramadan,
intisari Ramadan adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala dalam kaidah bahasa Arab menjelaskan ketika segala sesuatu itu dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran, maka Allah menyebutkan nama-nama berbeda tentang sesuatu hal tersebut. Ketika Allah mengagungkan dirinya, ketika Allah membesarkan dirinya, dia katakan Allah Al-Basir, As-Sami, Al-Alim. Itu nama-nama lain yang dimiliki Allah atau kita kenal dengan Asmaul Husna. Begitupun ketika Allah memuliakan Rasulullah SAW, Allah panggil dengan Yasin, Allah panggil dengan Toha, panggilan-panggilan yang ada dalam Al-Quran. Begitupun Ramadan. Ramadan dimuliakan karena Syahrul Quran, Syahrul Mubarak. Ada nama-nama lain, salah satunya adalah nama Syahrul Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, sha'imin wa sha'imat, hafidakumullah hayatakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a min qaumin," tidaklah berkumpulnya satu kaum, tidak lain berkumpulnya satu kaum, fi buyuti min buyutillah, pada sebuah rumah atau rumah-rumah Allah, yang di dalamnya yatluna kitab Allah, mengkaji, mengulang, kemudian mempelajari, mengaji, membaca, yatluna kitab Allah, wa yatadarrasuna fihim, kemudian ayat-ayat Al-Quran itu dikaji dan dibahas tafsirnya, dibahas asbabun nuzulnya dalam sebuah majlis yang besar ataupun majlis kecil. Intinya adalah pembahasan tentang Al-Quran. Kata Rasul, illa nazalat alaihimus sakinah. Ada 4 hal penting yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nazalat lahumus sakinah, akan turun ketenangan jiwa. Orang yang membaca Al-Quran memiliki ketenangan jiwa, kematangan diri psikologis yang luar biasa ketika Al-Quran itu melekat pada dirinya. Kemudian ghasyiyat lahumur rahmah, dengan orang-orang yang membaca dan mengkaji Al-Quran, maka akan dikucurkan rahmat-rahmat Allah. Pintu-pintu rahmat Allah itu bisa berupa rezeki, umur panjang, kemudian berkah ilmu, kemudian anak istri yang soleh dan solehah, rahmat dari Allah. Awal mulanya adalah yatluna kitab Allah wa yatadarrasuna fi, membaca dan mengkaji ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Kemudian huffaz lahumul malaikah, dikelilingi majelis-majelis itu dengan malaikat. Malaikat menjaga orang-orang yang senantiasa membaca dan mengkaji Al-Quran. Kemudian yang terakhir, keutamaan dari orang-orang yang membaca Al-Quran adalah wa dzakarhumullah fi man indah. Allah sebut namanya, Allah agung-agungkan namanya, Allah besar-besarkan namanya di depan hamba-hambanya, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran. As-shaimin wa shaimat rahimakumullah. Ini menjadi hal penting bagi kita. Ketika kita berada di Ramadan, pada bulan diturunnya Al-Quran ini, bagaimana kita menyesuaikan diri kita, memplanning diri kita, merencanakan diri kita. Harusnya Al-Quran yang kita baca hari ini, Al-Quran yang kita kaji hari ini, harusnya berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Adanya peningkatan pada bulan Ramadan ini. Yang dulu mungkin kita hanya membaca 1 bulan 1 kali. Mungkin hari ini kita bisa menghatamnya dalam 1 bulan. Atau kita mempercepat lagi 2 minggu atau sebagainya. Ada peningkatan dalam membaca Al-Quran. Tapi bukan cuma membacanya saja. Mari kita bersama dalam sebuah majelis. Undang para ustadz, undang para kiai, undang para ulama, para mufassir. Kaji Al-Quran, bahas Al-Quran. Begitu luar biasa nikmat yang diberikan.
nazalat lahumus sakinah, turun sakinah, wasiat lahumur rahmah, dikucurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hufat lahumul malaika, malaikat akan mengelilingi majlis-majlis itu. Wa dzakarallahu biman indah, Allah akan sebut, Allah akan bangga-banggakan nama kita ketika nanti di yaumil akhir. As-shaimin wa shaimat rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.